yang nanti kuningnya bakal jadi banyak. Aku tandain aja pakai kuningnya jadi banyak apa dah? telur yang nanti kuningnya bakal jadi banyak. Gak Aku tandain mungkin. aja pakai spidol ajaib. Terus jinong nong jinok. Gak mungkin banyak. Kau biasanya 2 paling banyak. Aneh udah itu. Kalau banyak kan gak mungkin. Ternyata ini kuning telurnya beneran jadi banyak banget. Fuck kata gue. Kalian tumis dulu bumbu rahasia. Ini tuh gak akan aku kasih tahu rahasianya kayak gimana loh guys. Gak dikasih tahu udah kita rahasianya. Karena rahasia. Wah. Iyo yo yo. Apa? Ini kan yang kalian mau kan? Kalian pencet langsung videonya DBM. Bang reaction DBM dong. Ya udah. Yo, balik lagi di channel GTP ya. Jadi di video kali ini kita bakal reaction DBM. Sebenarnya aku apa ya? Lagi mengumpulkan kesabaran dan sekarang alhamdulillahnya aku udah bisa sabar dan tidak marah-marah lagi teman-teman. Reaction DBM ini ya. Tidak, jadi kita harus smile, kita harus happy. Caranya seperti itu, biar nggak kepancing emosi. Tanpa berlama-lama lagi lah, udah ya. Tanya kabar lu, sehat nggak kalian? Semoga kalian sehat. Dan yang lagi makan, semoga semakin semangat makannya, cepat habiskan. Dan jangan lupa buat langsung komen lah. Kalau udah siap makan, cuci tangan, habis itu komen. Habis itu pencet loncengnya yang udah subscribe ya. Nah ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita tengok konten DBM kali ini. Langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikToknya DBM. Langsung aja aku tengok konten DBM kali ini. Kemarin waktu aku pergi ke pasar, aku ngeliat ada salah satu buah yang di dalamnya banyak telur kayak gini. Itu telur. Itu biji, bukan telur. Jadi itu namanya buah pepaya. Buah pepaya. Ih, marah. Cepat kali Oji marah. Nggak boleh. Itu biji pepaya. Jadi aku kepikiran buat goreng aja semua telur-telurnya supaya mereka nggak hidup kembali. Ya memang nggak ada hidupnya. Ya kalau telur-telur yang kakak maksud ditanam di tumbuh lah pohon pepaya banyak kali. Ternyata pas aku goreng, si yang bulat-bulatnya itu loncat-loncat karena kena minyak panas. Karena ketakutan, jadinya langsung aku angkat aja dan aku kepikiran buat bikin makanan khas daerah. Yuk, Dia kepikiran buat masakan khas daerah. Apakah itu? Kita tengok. nyaman dan tidak licin saat digenggam. Kalau sudah dibentuk kotak-kotak kayak gini, sekarang masukin aja semua buahnya di atas daun pisang. Dan jangan lupa buat kita bungkus ya. Gak Dibungkus guys. Buah tadi tuh dibungkus. lupa untuk bagian kedua ujungnya kita kunci dulu aja pakai tusuk gigi supaya Pakai tusuk gigi. Jangan pula gembok bapak kau pakai, jangan. Pakai tusuk gigi. nggak keluar-keluar. Tapi ternyata aku berubah pikiran dan aku masukin aja ke Gampang sekali kau berubah pikiran kau. Tadi kau bungkus, kau gembok. Kau gembok. Kau tusuk pakai tusuk gigi supaya dia nggak keluar. kita kunci dulu aja pakai tusuk gigi supaya dia nggak keluar-keluar. Supaya dia nggak keluar. Malas sekali. Tapi ternyata aku berubah pikiran dan aku masukin aja ke dalam loyang jelly. Oh ya udah, loyang jelly pun nggak apa-apa ya kan. Diputar langsung halus. Dia berubah sendiri kayak gini dan lebih halus tekstur. Nggak berubah sendiri. Kau blender. Bila tadi aku blender dan aku cetak lagi pakai ini cetakan. Terus aku jadi kepikiran buat cetak 437.000 butir gula pasir. Ngapain dipikirin? Nggak usah dipikirin mencetak 140.000 gula pasir. Dihitung lagi sama dia. Aku taruh aja di atas panci yang berisikan buah-buahan yang sebelumnya udah aku halusin. Enggak buah-buahan, itu iya buah aja. Papaya. Kok banyak serasa banyak kali buah yang di blendernya. Gini tinggal aku masak aja sampai mengental dan airnya itu benar-benar menyurut ya. Siapkan juga cetakan jelly Jadi kayak selai ya. gini, terus tinggal aku tuang aja untuk Cetak lagi. Ih, jadi marah-marah ya. selai buah pepayanya dan kemudian kita tutup karena dia Oh, kayaknya ini betulan ya kan. Mau dibekuin kayaknya kan, ditutup nanti dibekuin. cetakan jelly kayak gini, terus tinggal aku tuang aja untuk selai buah pepayanya dan kemudian kita tutup karena dia nggak mau ngebentuk, jadi aku iseng aja. Karena dia nggak mau ngebentuk.
Dibekukan lah biar dia ngebentuk. Kalau didiem gitu aja nggak bisa ngebentuk. Buat ke tempat ini, aku coba bentuk terigu di atas loyang yang super lucu dan aku coba mix pakai Loyangnya super lucu. Entah apa lucunya loyang ini. warna-warni kayak gitu. Tapi ternyata karena warnanya abstrak dan gagal, jadinya aku lepas aja si cetakannya. Memang nggak usah ada cetakan itu dari tadi menyemak. Ngapain cetakan di tengah-tengah kayak gitu? Lalu aku coba aja buat ratain adonan martabak di pinggirannya kayak gini. Bilang aja dari tadi buat martabak. Dan untuk panci yang satu lagi, aku coba bikin tanpa pakai cetakan ya. Dan ternyata hasilnya itu bener-bener berhasil. Karena nggak berhasil. bisa angkat, jadi aku langsung minta aja angkatin si emangnya. Udah Langsung minta gratis emang. Buat susah emangnya aja ya. Ini tak ngapain betina nih, heboh kali dari kemarin. Nyuruh-nyuruh aja. pakein susu biar rasanya tambah enak. Buat kue yang satu lagi itu tinggal ditambahin aja sama kacang. Dan kalau udah semua bahannya tinggal kita potong-potong ya. Dan pas Udah lah, selera punya martabak kau. Next lah. di kulkas aku punya sebuah Suaranya sama lagi yang ngisi suara ini. Pasti menyeleneh lagi. Harus siap-siap sabar gitu. bongkah es batu yang beneran panas banget. Saking panasnya dia ngebul. Es batu nggak panas. Dari mana? Ngelek aku tadi ya. Di kulkas aku punya sebongkah es batu yang beneran panas banget. Saking Es batu panas. Es batu ya menggigil. Dingin es batu. panasnya dia ngebul-ngebul kayak gitu. Terus aku Itu ngebul-ngebul dingin. kepikiran buat siram aja coklat cair di atasnya sampai nutupin semua permukaannya. Dan Apa supaya apa kayak gitu? tiba-tiba aja dianya jadi mengeras. Oh, teknik mempermudah coklat cair jadi keras, guys. Mau dilepas ternyata jadinya kepotong-potong. Akhirnya aku bungkus aja pakai daun Dibungkus dulu ya kan, karena dia nggak abstrak, kepotong-potong, nggak jelas bentuknya. Jadi dibungkus. pisang. Terus aku masukin ke dalam minyak panas yang udah aku panasin sebelumnya. Encer lagi lah dia. Oh, mau dibuat ulang. Wih, capek kali. Warnanya jadi golden brown. Kalau udah tinggal aku angkat aja. Angus itu namanya golden brown. Dan aku bakal buka si tusukannya. Terus aku keluarin dalemannya. Aku di sini kepikiran Memelele juga dia lagi. sampai seminggu gara-gara kenapa si coklatnya bisa berubah jadi cair. Kau masak, kau nanya. Memikir sampai seminggu. Kan kau masak. Dimasak dia ini maminya. Habis itu direndam minyak panas dia encer dia. Lama aku bakal simpan aja coklat ini di atas kertas roti. Coklatnya aku pipihkan setipis ini dan berhubung bakat pesulapku Capek kali tadi udah lembek. Dari lembek jadi keras. Habis itu lembek lagi dikeraskannya lagi. Ya Allah. Mau buat apa sih? semakin terpendam. Di sini aku bakal rubah satu buah kertas roti jadi nasi-nasi hitam kayak gitu. Pulut. Itu pulut. Pesulap ini, pesulap. Air penyejuk jiwa. Setelah itu tinggal aku pindahkan ke dalam tempat yang lebih besar karena ini ternyata kekecilan. Udah gitu Mana itu kecil? Ngapain dari awal lah yang besar? Tandon air masukkan ketan hitam ini. di airnya. Nah biar wangi aku bakal tambahkan juga 2 lembar daun pandan yang sudah aku ikat-ikat kayak gini. Supaya apa daun pandan itu? Supaya ganteng mungkin ya. Estetik ya. Gak tahu kita maknanya apa, nggak dikasih taunya. Lebar. Dan aku masukkan 347.000 butir gula pasir. Kok hitung? Hah? Seprofesional lah mama aku. Masa nggak pernah dihitung gula pasir. Suntuk kali ini masa. Terus tinggal aku aduk-aduk lagi sampai semua merata ya. Kalau udah mateng tinggal kita tinggalin aja. Tapi karena lama banget, akhirnya aku coba dinginkan untuk aku masukin ke dalam rantang kayak gini. Terus Supaya dingin taruh dalam rantang, taruh kulkas kok mau dingin. akhirnya aku coba dinginkan untuk aku masukin ke dalam rantang kayak gini. Terus tinggal aku puter. Kaget banget. Kaget banget. Iya, kaget banget. Harusnya kita yang nonton yang kaget. Kami kok jadi kacang hijau pula, lagi capek kali udah ya. Tadi mau dinginkan kacang hitam, ketan hitam. Kalau aku masukin aja air dan aku bakal rebus sampai dianya mateng. Kalau udah mateng, aku bakal sulap aja jadi salah satu bahan yang aku Jadi pesulap aja lah udah, nggak usah masak. Pesulap aja, rempah-rempah kan kok gini kan sampai udah jadi aja udah. Ngapain dijelaskan proses masaknya kalau kayak gitu? butuhin banget.
Udah lama kali aku nggak jumpa ini. Udah lama kali aku ya. Dan muak masih. Produk dari Ice Mochi ini ada 4 dus dan masing-masing Bagilah satu. dan aku bakal tambahin lagi 345 butir gula pasir. Hitungnya semua hebat ya. Hebat sekali. Kalau semua bahan yang aku bikin dari pertama udah dingin, waktunya tinggal aku sajikan. Bahan pertama tadi. Buat layer yang pertama aku taruh ketan hitam, layer yang kedua aku taruh kacang hijaunya, dan untuk yang ketiga tinggal kita taruh santannya. Dan jangan lupa nih buat topping-topping Ternyata coklat di awal tadi toppingnya. Hah? Udah capek kita kan? Aku pikir menunya, coklat apakah ini? Cuman topping, kurang ajar. di atasnya aku pakein juga coklat dan beberapa rasa ice mochi. Di atasnya aku pakai yang vanilla dan juga Enak juga ya itu ya. Next ya. tiba-tiba aja Kau kepikiran aja ngisi suara. Asik dia tiba-tiba suka kali tiba-tiba. Aku pun kaget tiba-tiba aja kamu muncul lagi. Corong biru pula lagi. buat cetak-cetak dan kumpulin nasi di dalam corong Bentuk apa tadi tuh? Kau masak kayak bentuk nasi tumpeng kau buat. merah kayak gini. Tapi aku kaget banget tiba-tiba nasi berubah jadi siluman lele. Ini tiba-tiba aja. Dan simulan simulan lele, siluman lele. Waduh. Terus aku coba berenangin aja di atas air panas. Sayangnya Disuruh berenang golek lelenya. siluman lele udah mati. Jadinya aku coba aja buat aduk-aduk nasi ini. Mau direndamnya nasinya kan? Mau direndamnya di berebusnya. Ngapain dicetak-cetak? Lele tadi tuh capek kali buat itu. Capek kali buat lele itu. Ujung-ujungnya direndam. Ini jadi memencar kayak gitu. Ini aku nggak akan terlalu lama diaduknya. Aku langsung angkat aja dan aku tiriskan dari airnya. Siapkan beberapa lembar daun pisang. Terus tinggal kita taruh aja semua bahannya. Dan aku bakal gulung-gulung. Kemudian Buat lepat apa nih? dan tinggal kita bentuk kayak gini. Tusuk daunnya supaya nggak keluar lagi. Tusuk daunnya supaya nggak keluar lagi. Biar dia nggak lasak kali dah. Biar nggak lasak kali kakinya itu. Siapin kukusan dan aku kukus ini kurang lebih selama 3 menit aja. 3 menit aja kukus nasinya itu. Sudah berasap, waktunya tinggal aku angkat aja. Jangan lupa buat didinginkan. Aku jadinya nggak nyangka siluman lele tadi ngubah nasi jadi potongan ayam. Apa-apaan ini? Capek kali tiba-tiba nasinya jadi ayam. Tahu gitu kalau aku mau makan ayam, nasi ku kukus. Kayak gini. Akhirnya aku memutuskan aja buat marinasi potongan ayam Sulap. Yang kak bakat pesulap memang disuruh masak susah. dan jeruk nipis yang bakal aku peres-peres. Jangan lupa kita taburin Wajib tuh taruh di jeruk nipis. Ikuti saran DBM. sampai merata. Udah gitu tinggal kita aduk-aduk ya guys, supaya nanti ayamnya itu nggak bau amis. Kalau udah Kalau bau kentut kan agak ngeri kita. Jadi biar nggak bau amis kita taruhlah itu jeruk purut jeruk. Suka hati kau lah jeruk apa? sambil nunggu marinasi ayam kalasan, aku bakal bungkus dulu beberapa butir sosis ke dalam tisu kayak gini. Masukin sosis dalam tisu. Sulap apakah lagi nih? Sulap apa lagi kah ini? Terbalik aku ngomong. Terus aku masukin juga 4 buah bakso dan aku gulung-gulung. Ada juga buncis dan disusun Semua gulung semua. Kulkas di rumah, lemari ya kan, dispenser masukkan ke dalam tisu. juga dengan cabai rawit merah. Cabai Dan rawit. setelah terbungkus, semuanya tinggal kita bim-salabim aja. Kita tuang ke dalam satu piring sosis yang udah kita potong-potong, cabai merah yang sudah dipotong, Auto itu, memang skill itu. Bisa deh kayak gitu ya. Kita nggak bisa. buncis, dan juga bakso yang sudah diiris-iris. Perjalanan masih belum usai. Aku bakal Perjalanan belum usai ini lah yang kami masih merinding, kami masih keringat buntat kami mau menonton kau. siapin juga nasi yang sebelumnya udah dikukus ke dalam satu buah tempat. Terus aku Masih ada nasi masih ada. semua bahan-bahan yang udah kita potong-potong tinggal kita tumis-tumis aja. Jangan Buat nasi goreng ini udah pasti. Buat nasi goreng. lupa kita masukin juga nasi yang udah dicampurin pakai telur tadi. Aduk sampai merata. Terus kita jangan lupa buat tuang satu bungkus sasa bumbu nasi goreng rasa sambal mata. Wih, enak kali lah itu Bagi-bagi napa? Setidaknya kami walaupun kesel makan. Ya kan? Goreng sambal mata ada potongan bawang merahnya loh. Terus aroma sambal matanya juga lebih kecil. Terakhir aku bakal masukin potongan buncisnya supaya dianya nggak terlalu overcook ya guys. Udah gitu Overcook supaya nggak overcook guys. Kalau overcook jadi kukuk. Apa sih aku udah lah. tinggal kita aduk-aduk aja deh. Waktunya tinggal aku intip aja ayam yang sebelumnya udah aku marin. Wih, diintip ayamnya. Ayamnya udah coklat.
Nasi, ini bumbunya bener-bener udah menyerap dan wanginya itu bener-bener menggiurkan banget. Langsung aja, nggak pakai lama, aku masukin ke dalam minyak panas, terus tinggal digoreng aja sampai Ini nasi goreng ayam guys. Tengok endingnya. bingung mau makan apa dan masak apa. Yuk kita nonton DBM aja. Kita nonton DBM aja. Kalau kita bingung mau masak apa ya, mau beli aja lah udah daripada nonton dia ya. Naik darah tinggi mama-mama di Indonesia ini. Next lah. Katanya kalau udah tanggal tua Kasih kau aja. Dia aja yang ngomong, banyak lo personilnya. begini, enaknya bikin ginian. Kebetulan bahan-bahannya simple banget. Siapkan margarin sebesar talenan, terus tinggal aku Siapkan margarin sebesar talenan guys. bolong-bolongin aja pakai cetakan yang super panas. Kalau udah nyerece semuanya, tinggal aku masukin aja ke dalam panci. Taruh dalam panci. Nanti dia meleleh. Tahu untuk apa dicetak? Bulat-bulat kayak gini. Terus aku susun jadi 5 buah kayak gitu. Geleng-geleng sampai bahannya cair, terus tinggal aku tuang aja di sebuah tumpukan padi yang sudah matang. Siram sampai Tumpukan padi yang sudah matang guys. Tumpukan padi yang sudah nasi aja udah bilang. warnanya berubah menjadi kuning. Kalau udah tinggal aku campurkan aja semua bahannya sampai merata ya. Sebenarnya ini opsional ya, jadi kalau kalian nggak mau pakai bahan yang satu ini buat dicampurin, kalian tinggal skip aja. Masuk Ya kita skip aja semua. Karena udah nggak enak perasaan aku selanjutnya. kan nasi yang udah aku cetak ke dalam kulkas selama 7 hari 7 malam. Nasi busuk. Nasi itu ditaruh kulkas 7 hari 7 malam. Nasi kau gurih. Kriuk. Cetak ke dalam kulkas selama 7 hari 7 malam. Karena lama banget, jadinya aku bakal sulap aja 1 buah butir telur. Lama banget. Tadi aku makan sulap. Ngapain sih? Yang nanti kuningnya bakal jadi banyak. Aku tandain aja pakai Kuningnya jadi banyak apa deh? jadinya aku bakal sulap aja 1 buah butir telur yang nanti kuningnya bakal jadi banyak. Nggak Aku tandain mungkin. aja pakai spidol ajaib, terus jinong nong jingnok. Gak mungkin banyak. Kau biasanya 2 paling banyak. Aneh udah itu. Kalau banyak kan gak mungkin. Ternyata ini kuning telurnya beneran jadi banyak banget. Fuck kata gue. Kok bisa banyak kali? Telur apa sih itu Kalau dia menetaskan anak ayam nempel-nempel gitu. Banyak kalian ayam 1 telur aja. Anehnya bentuknya jadi kecil-kecil kayak gitu. Terus Iya kan? Kok bisa? Kok bisa sih? aku kocok aja dan aku satuin semuanya. Mantra yang aku buat tadi ternyata masih melekat sama yang lagi aku pikirin sekarang. Udah di handphone ada gambar cabai, ditarik jadi cabai. Ternyata tiba-tiba dia berubah jadi 1 buah cabai. Cabai ini aku siapin aja Hafal kali aku dah. Aduh hafal kali aku. Sulap-sulap kayak gitu hafal kali aku. dan aku coba potong jadi kecil-kecil gitu supaya nggak kepanjangan ya. Tapi yang aku Nah, potong-potong guys. pakai nggak cuman cabai, aku juga butuhin salah satu bahan yang satu ini Capek kali aku, cabenya hilang tiba-tiba jadi bakso. sebagai pelengkap, yaitu ada bakso dan juga 1 buah Itu tik gitu potong. sosis. Terus sosis ini rencananya aku bikin jadi spiral gitu, tapi karena gagal, akhirnya aku coba potong aja jadi kotak-kotak kecil. Jadi jelek. Potongan sosisnya jelek, jadi dibikinlah kotak-kotak kecil. Kalau semua kondimennya udah siap, aku juga bakal siapin dulu 1 buah es batu yang bakal aku kukus kurang lebih selama 15 menit. Kan ada air. Ngapain es batu dikukus? Ngapain? Pakai air biasa kan bisa. Tapi tiba-tiba aja aku kaget banget ternyata es batunya hilang kayak gitu. Wih, kaget banget es batunya hilang. Sak-sak plastiknya pun hilang. Mungkin 10 pentungan paha ayam ke dalam Pentungan paha ayam. sebelumnya udah aku panasin. Dan kalau misalnya udah mateng, sekarang semua ayamnya tinggal aku angkat aja dan tiriskan dari minyak. Di panci Banyak kali yang kau masak. Pening aku jadi tadi perasaan nggak ayam di awal. yang berbeda aku bakal Nah, tuang ini telur 1 pula lagi. butir telur, terus aku Kali ini masaknya. tambahkan juga cabai yang sebelumnya udah aku potong-potong, masukkan bakso dan juga potongan sosis. Oseng-oseng. Tinggal aku tambahin Masukkan nasi tadi. aja deh nasi yang sebelumnya udah aku cetak di dalam kulkas. Terus tinggal aku hancurin semua Nasi nasinya. masak nasi goreng aja ya. Hah? Masak hingga semua nasi tercampur merata. Setelah itu aku juga bakal beli dulu. Nasi goreng ayam lagi nih jatuhnya. Dan jangan lupa sajikan Wih. juga dengan ayam kalkun. Dah. Kenyang ya kita ya, kenyang ya. Kenyang ya, jangan berebut. Next. Dikasih warisan dari istrinya suami aku, katanya makanan ini tuh Es beneran batu lagi. zaman purba banget loh guys. Enggak. Keong. Apa itu namanya?
siput. Karena ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang istrinya suami aku. Ada turun temurun nenek moyang suami kau lah, nggak peduli aku. Yang penting kita tengok resepnya apakah ini. Aku masak beneran sungguh-sungguh banget. Di sini aku Bahasa apa itu? Beneran masak sungguh-sungguh banget. masak beneran sungguh-sungguh banget. Di sini Sungguh banget. Bahasanya entah bahasa apa. ya aku bakalan kasih dedaunan dan juga rempah. Ngapain? Ngapain pakai tutup? Tutup kau pun secuil seteupil kecil kali. Rempah kalau udah tinggal aku tunggu sampai dia mencair kayak gini ya guys. Kalau si keong ajaibnya udah mencair kayak gini, sekarang tinggal kita angkat dan kita pindahkan ke dalam baskom yang warna merah kayak gini ya guys. Merah, suka hati kau aku udah capek. Mau merah kau bilang, mau pink, mau apa kek terserah kau. Hijau maghrib biru. Terserah kau. Asli deh guys, waktu aku hitung ternyata si keong ajaibnya ini jumlahnya ada 17.300. Hitung. Waktu aku hitung kata dihitung. Capek kita. Tahu tuh apa dihitung? 147 ekor. Tapi setelah aku cuci ternyata dia beranak pinak. Jadi Nggak ada, tiba-tiba udah kau rebus, udah kau panggang, benyek dia di dalam. Sampai matang, beranak pinak. itu jumlahnya ada 50.777 loh guys. Detail lagi. 77-nya pun ikut. Udah ditepungin, tinggal aku tuangin di atas daun pisang. Kalau udah kayak gini tinggal ditambahin cengek atau cabai domba ya. Dan jangan Cabai domba, cengek. lupa kalian wajib banget tutup lalu pindahin ke dalam wadah yang kayu-kayu gitu. Kalau udah Kayak tumpah nggak sih? kalian wajib banget tutup Diangkat, lalu pindahin ke dalam wadah yang kayu-kayu gitu. Kalau udah Pindahin dipindahin lagi. tinggal aku masukin ke dalam wajan yang besar, lalu tinggal kalian Udah ditepung-tepung kan, dibasahi lagi, dicuci lagi. tuangin cairan pelepas dahaga. Kalau udah kayak gini tinggal diambil si daun pisangnya sampai gak ada daun pisang. Dicucinya lagi, capek alias. Dicuci ya lagi, udah ditaruh-taruh tepung cabai apa kayak tadi. Kalau udah kayak gini tinggal kalian cuci dan tinggal kalian cuci sampai tepungnya nggak ada ya guys. Apa fungsi taruh tepung tadi? Sampai tepungnya nggak ada ya guys. Kalau udah kayak gini tinggal dipindahin lagi ke dalam wadah yang berserat-serat dari bambu kayak gini. Dan guys, Taruh lagi di serat-serat bambu. Nanti kekecilan pindahkan lagi. Pindahkan semua, pindah-pindah. kalau udah bersih tinggal kalian ambil dan dimasukkan ke dalam plastik yang warna bening kayak gini. Kan pindahin lagi ke plastik. Capek kali pindah-pindah aja. Capek kali pindah-pindah aja. Ya guys. Oh iya, jangan lupa semuanya wajib banget masuk ke dalam plastik ya. Dan jatuh tuh. Karena kalau nggak masuk ke dalam plastik nanti dia beranak pinak lagi. Sambil nunggu Biarlah dia beranak pinak. Boh kali kau. kalian tumis dulu bumbu rahasia. Ini tuh gak akan aku kasih tahu rahasianya kayak gimana loh guys. Dikasih tahu ya kita rahasianya. Karena rahasia. Wah, sangat-sangat masuk akal sepertinya. Rahasianya aku benar-benar gak mau kasih tahu ke kalian karena Betul-betul Pak, dikasih tahunya. Aku pikir bercanda. Jadi buat pakai apa itu bumbunya? itu resep 7 turun temurun dari nenek moyang aku. Oke deh guys, tanpa basa Pelit. Nggak boleh kita tahu nenek moyangnya. Resep nenek moyangnya. basi di sini keongnya udah aku masukin dan aku aduk-aduk sama bumbunya. Tapi jangan lupa sisa bumbunya wajib banget dikungkurahin kayak gini ya. Cuci lagi. Capek kali udah kayak gitu-gitu aja udah. Keong itu sampai udah lemas tau. Cangkangnya yang dari keras pun udah loyo. Dan sambil nunggu mendidih, di sini udah aku siapin juga daun pisang dan jangan lupa dilap-lap dulu sebelumnya ya guys. Kalau udah dilap-lap, tinggal kalian potong dan diukur. Kalau udah, tinggal kalian bakar biar nanti dia melunak gitu ya. Dan Biar daun pisang meleot ya. ya dia gampang dibentuk. Kalau udah dibakar kayak gini, aku udah siapin Nasi. satu bongkahan nasi yang udah mateng. Lalu Bongkahan batu cincin kan nggak usah bongkahan nasi. aku obrak-abrik. Kalau udah kayak gini, bakalan aku cetak juga ke dalam mangkuk yang warnanya kecil kayak gini. Oh iya, Yang warnanya kecil kayak gini. Warna ada yang kecil. Warnanya apa? Pink. Bilang warnanya kecil kayak gini. Bukan warna bas ukuran. cetakannya wajib banget padat ya, supaya nanti siapapun yang dapat bakalan lebih kenyang. Kalian jangan salah Nggak kenyang. Sekutil kayak gini nggak kenyang. Fox sama kuku aku yang beneran bagus banget kayak gini ya. Apa?
abrak-abrik ya guys. Cetakannya wajib banget padat ya, supaya nanti siapapun yang dapat bakalan lebih kenyang. Kalian jangan salfok sama kuku aku yang beneran bagus banget kayak gini ya. Nggak ada yang salpok sama kuku kau bagus banget. Malah pamer dia, malah membanggakan diri sendiri. Dan kalau udah tinggal kalian tilep-tilep sampai berbentuk kayak gini. Oke deh guys, sekarang tinggal kita balik lagi ke keong masnya. Di sini ternyata Keong mas, ada lagi bahasa baru. Keong mas, tadi keong aja udah emas pula dia lagi. santan cair dan juga saus, tapi jangan banyak lupa sausnya. kasih bumbu-bumbu juga ya. Tapi guys, ternyata saus ini tuh susah banget buat dituangnya. Alhasil aku tuang di dalam Memang dari tadi ya, dari awal udah persiapin. Jangan sok-sokan, mobil dipencet semua nggak keluar lah. wadah. Dan guys, jangan lupa juga tambahkan bawang daun ataupun daun bawang dan juga Bawang daun ataupun daun bawang, ya benar. Ada benarnya juga. cabai rawit domba di dalamnya ya guys. Duh, asli deh guys, pas semua bumbunya udah matang kayak gini, ini beneran wangi banget. Sampai tetangga aku aja pada ngiler dan siap-siap untuk antri makanan aku. Tanpa pikir Tetangganya udah antri ya. Aduh, jauh pula memang DBM ini buat kerang itu ya. Apa kerang? Keongnya. Kok nggak aku kan minta. langsung aja aku masukin ke dalam plastik dan aku bungkus-bungkus semuanya biar kasih ke semuanya tetangga. kebagian dalam merata ya guys. Dan guys, kalau semuanya udah terbungkus kayak gini, tinggal aku pindahin ke dalam plastik yang lebih besar dan siap-siap buat dibagi-bagi buat tetangga yang ada di sekitar rumah. Enak kali ya jadi tetangga dia. Nanti pindah sana lah aku. Sekalian dikasih makanan tiap hari, sekalian bisa ku hantam dari dekat. Ya kan? Geram kali aku lihatnya. Udahlah, segitu aja lah untuk video kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah bergabung di channel ini. Thank you juga. Aku nggak thank you untuk kalian yang request. Geram kali aku nengok kalian. Siapa request DBM? Udah ya, segitu aja ya. Follow IG aku di sini, linknya ada di deskripsi. Follow juga TikTok DBM, link di deskripsi. Ya, dadah. Dan guys, kalian wajib banget tahu kalau makan tutut kuah kuning di Tutut kuah kuning ternyata.